terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang mengasihi dan mencintai kami, Allah yang sungguh hebat dan dahsyat dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Bapa, kami keluarga besar One Accord Pondok Daud Ministry, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas segala kebaikan, kemurahan, kasih sayang, perlindunganmu yang sempurna, baik bagi kami pribadi lepas pribadi, maupun keluarga dan rumah tangga. Kami datang, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh amat sangat baik. Lalu Bapa, di malam hari ini kami mau beribadah kepadamu. Untuk itu Bapa, jamah setiap tanah hati kami masing-masing, supaya hati kami hanya mau tertuju kepadamu Bapa, untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung, kiranya Tuhan memberkati mereka agar bersama-sama kami di malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, inilah ungkapan syukur dan doa yang kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita hendak memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Maka kita mau katakan buat Tuhan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan dan bermazmur bagi nama-Nya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Nama-Mu Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi
biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalala. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sialalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalala. Aku cinta Yesus. Sialalalalala. Aku cinta Yesus. Kita angkat pujian lagi. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. 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 Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang semangatku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Shalom Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan angkat pujian Haleluya for the Lord God Almighty reign. Haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Holy, holy, for the Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. Sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-muji Tuhan Allah kami yang kuat dan perkasa. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Allah yang mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setiamu. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Engkaulah yang terbaik bagi kami. Engkaulah yang terdahsyat dalam hidup kami. Satu-satunya penolong di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita, kami memuji-muji Tuhan sebab Tuhan itu layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak diagung-agungkan, Engkau yang kami puji dan kami sembah di segala jalan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, Allah penyelenggara ilahi dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau jamah setiap tanah hati kami agar menjadi hati yang subur, agar dapat melakukan setiap firman yang hendak ditaburkan buat kami di malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami serahkan kepada Pak Jody. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini adalah harinya Tuhan, ketika kami menikmati pribadi-Mu, lewat setiap pujian dan penyembahan kami percaya kami menikmati hadirat-Mu. Dan tibalah saat ini, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi benih firman Tuhan. Dan berbicaralah Roh Kudus, kami siap, tanah hati kami, pikiran kami sudah digumburkan, dan siap untuk menerima benih firman Tuhan yang hidup. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, shalom semuanya. Baik kita shalom. Baik, puji Tuhan ya. Ini momen yang luar biasa. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Saya percaya kita banyak menerima perkara-perkara ilahi. Banyak menerima hal-hal yang dahsyat yang dari Tuhan Yesus. Sekalipun kita melihat begitu banyak hal yang tidak baik di sekeliling kita ya. Kiri kanan kita banyak sekali perkara yang tidak baik. Tetapi kita selalu menerima kabar baik. Kita selalu menikmati kabar baik. Dan karena apa? Karena kabar baik itu tinggal diam di dalam kita. Karena kabar baik itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Jadi kenapa kabar baik itu saya katakan pribadi Tuhan Yesus? Karena berbicara firman Tuhan berarti kita sedang berbicara tentang pribadi Tuhan Yesus. Nah, ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, kita sedang berbicara tentang pribadi ilahi, pribadi Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah tinggal tetap dalam hidup kita sebagai anak-anak kandungnya Tuhan. Percayalah bahwa pribadi Tuhan Yesus itu juga yang sudah tinggal diam di dalam kita, tinggal tetap di dalam kita. Oleh sebab itu, hari demi hari kita terus menikmati yang namanya kabar baik. Puji Tuhan. Jadi saudara, memang akhir-akhir ini saya memang lagi banyak merenungkan. Banyak merenung firman Tuhan. Banyak duduk diam di hadapan Tuhan. Meskipun memang secara fisik beraktivitas di rumah. Ya, karena kita memang dituntut untuk lebih banyak di rumah kan. Situasi PPKM kita banyak di rumah saja. Tetapi di dalam kegiatan kita sehari-hari pun, kita bukan berarti tidak menikmati pribadi Tuhan. Justru dengan kegiatan kita apapun yang kita kerjakan di rumah, entah ibu-ibu yang memasak, entah lagi ngomong anak,
entah mungkin lagi mempersiapkan makanan untuk keluarga, entah lagi cuci baju, entah mungkin lagi potong rumput di taman, entah mungkin lagi jemur pakaian, hal-hal yang sederhana, bahkan rutinitas yang kita kerjakan, itu tidak membuat kita kehilangan pribadi Tuhan. Justru setiap hal yang kita lakukan, justru kita sedang mengerjakan itu bersama dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari, banyak orang yang hanya memandang bahwa kehidupannya itu dekat dengan Tuhan ketika dia melakukan ritual keagamaan. Dia bisa dekat dengan Tuhan ketika dia berpuasa 40 hari. Dia bisa dekat dengan Tuhan ketika dia memiliki jam doa yang ketat. Nah, kita bisa memiliki jam doa, kita bisa memiliki kualitas pribadi, waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Itu tidak salah, semuanya baik. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita itu sebenarnya adalah kehidupan yang 24 jam bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Tuhan Yesus sudah tinggal diam di dalam kita. Bahkan dia bersama dengan kita ketika kita mengerjakan sesuatu, bahkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, mungkin pandangan orang ketika kita lagi cuci piring, mungkin itu mungkin hal yang sederhana. Tetapi ketika kita mencuci piring sambil mengucap syukur kepada pribadi Tuhan Yesus, maka itu adalah momen yang terindah buat kita. Saya sering menikmati itu, saudara. Saya sering menikmati itu. Saya lagi cuci piring, saya cuci gosok-gosok, piring kotor. Di benak saya sedang melakukannya bersama dengan pribadi Tuhan. Saya ngobrol dengan pribadi Tuhan. Roh saya berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya masih bisa cuci piring loh. Masih bisa cuci piring, anugerah. Hari ini saya masih bisa cuci baju. Itu anugerah. Hari ini saya masih bisa potong rumput. Hari ini saya masih bisa gendong Jesslyn. It's a grace for me, God. Itu adalah anugerah buat saya. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa menikmati ini. Banyak orang yang bertumbangan. Banyak orang yang tidak bisa menikmati waktu demi waktu. Banyak orang yang tidak bisa menikmati momen demi momen. Banyak orang yang stres. Banyak orang yang mengalami galau. Banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan. Yang pada akhirnya mereka pun mengalami keterpurukan. Bahkan rohaninya pun semakin merosot. Karena apa? Karena dia tidak menyadari. Bahkan banyak yang namanya anak Tuhan, orang percaya, pelayanan. Tetapi dia masih belum menyadari bahwa dia hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan hidup di dalam dia. Makanya dia merasa sulit sekali. Dia merasa beberapa hari ini saya banyak mendapatkan telepon yang orang-orang ini mengeluh pada anak Tuhan. Anak Tuhan telepon saya, Pastor, kehidupan saya kenapa seperti ini? Kenapa saya masih mengalami ini? Padahal saya sudah mengerjakan ini. Saya sudah mengerjakan itu. Saya sudah doa tiap hari. Saya sudah baca Alkitab tiap hari. Saya sudah puasa tiap minggu. Tapi kenapa saya masih mengalami pergumulan ini? Kenapa saya masih mengalami hubungan yang tidak baik dengan rekan kerja ini? Kenapa saya masih belum mengalami hubungan yang dipulihkan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan orang tua, dengan saudara bersaudara? Kenapa saya masih belum
menikmati damai sejahtera di dalam pekerjaan saya. Karena apa? Karena dia merasa jauh dari Tuhan. Dia merasa jauh dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu kalaupun dipanggil, ya sekalipun kita mau pakai pengeras suara. Tetapi, saudaraku, saya mau katakan, kita punya Tuhan yang sudah tinggal diam di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hanya mau kita itu menyadari kehadiran Dia. Dia sudah ada bersama kita. Jangan pernah berpikir dia jauh dari kita. Saudaraku, di sini saya mau membagikan kepada kita semua di dalam satu perjanjian baru, 2 Korintus 3, dalam satu perikop, sebenarnya ini panjang ya, perikopnya ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, tetapi saya mau ambil beberapa ayat saja. Ini nanti bisa jadi PR buat kita. Silakan baca di rumah masing-masing dan direnungkan. Perikopnya ini judulnya gini, pelayan-pelayan perjanjian baru. Jadi kita ini pelayan-pelayan Tuhan dalam perjanjian baru. Jadi kita ini bukan lagi pelayan-pelayan Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama itu yang dikerjakan, yang dilakukan adalah ritual. Bentuknya ritual dan itu sudah diatur. Jadi kenapa kita dikatakan pelayan-pelayan dalam perjanjian baru? Nah, karena ketika Tuhan Yesus waktu dia disalibkan, ingat ya, peristiwa waktu Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Ada momen di mana tirai bait Allah terbelah dua. Ketika tirai bait Allah terbelah dua, maksudnya apa, saudara? Maksudnya kita tidak lagi melakukan ritual perjanjian lama. Kita bukan lagi diwajibkan untuk melakukan ritual perjanjian lama. Kita harus bawa korban persembahan. Kita harus mentahirkan segala dosa kita dengan persembahan-persembahan, baik itu dari burung merpati, ataupun kita harus membawa kambing domba, ataupun kita harus membawa hewan-hewan untuk penghapusan dosa kita, ataupun kita harus membawa itu, dan yang mengerjakan itu hanya para imam saja. Saudaraku, waktu tirai bait Allah terbelah dua, itu tandanya sudah tidak ada lagi sekat yang memisahkan kita. Artinya kita sudah tidak ada lagi benteng atau pemisah yang kita itu tidak boleh masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Kita diberikan akses yang seluas-luasnya supaya kita bisa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Kita diberikan akses itu karena kita ini anaknya. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima akses itu untuk kita bisa bertemu pribadi dengan Tuhan kita langsung. Tidak perlu lagi melalui perantara imam besar. Nah, kita diberikan keberanian untuk masuk ke dalam ruang maha kudusnya Allah. Oleh sebab itu, kita dikatakan sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Nah, makanya kenapa zaman sekarang kita ini, gereja-gereja zaman sekarang itu, kayak mimbarnya itu jemaat bisa loh naik ke atas mimbar. Zaman dulu, coba-coba aja. Jemaat naik di atas mimbar. Enggak boleh. Itu sangat sakral. Dan hanya pendeta, hanya imam besar yang tidak melakukan kesalahan, dosa sekecil apapun dalam setahun yang boleh masuk, yang boleh naik ke altar, ke mimbar. Nah, kalau sekarang kita bisa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan akses itu kepada kita. Nah, jadi kita
ketika kita sudah menerima akses ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita, saudara. Saya bacakan untuk kita semua, ayat 3 dan juga ayat 17-18. Firman Tuhan berkata begini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat 17-18 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudaraku, di sini sebenarnya sedang berbicara tentang awalnya membicarakan tentang selubung ketika Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nah, waktu itu ditulis oleh Tuhan di loh batu. Ya kan? Tetapi kemudian waktu Musa turun dari Gunung Sinai, dia melihat bangsa Israel. Ternyata mereka bukannya menantikan dia turun untuk membawa sesuatu dari Tuhan, tetapi mereka sudah tidak sabar dan mereka membuat berhala. Dan akhirnya dia melemparkan loh batu itu, dan akhirnya mereka sebagian dimusnahkan Tuhan, dan akhirnya sebagian lagi masih dipelihara Tuhan, karena yang sebagian itu tidak menyembah patung berhala yang dibuat oleh bangsa Israel. Nah, pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memang pada saat di Gunung Sinai, Musa mengalami kemuliaan Tuhan. Pada saat Musa mengalami kemuliaan Tuhan, Musa menginginkan kemuliaan Tuhan yang bersinar lewat cahaya wajahnya, cahaya mukanya itu, jangan sampai memudar. Oleh sebab itu, dia pun menutupi, dia menudungi mukanya, dia menyelubungi mukanya supaya sinar kemuliaan Tuhan itu jangan sampai pudar. Dia ingin terus menikmati kemuliaan Tuhan itu. Menudungi dia, menyelubungi dia. Nah, saudaraku, bangsa Israel pada akhirnya karena Musa menyelubungi wajahnya, menyelubungi kemuliaan Tuhan, pada akhirnya bangsa Israel tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan itu yang hanya dinikmati oleh Musa sendiri. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau untuk bisa dipancarkan kepada bangsa pilihannya, itu tidak sampai kepada mereka. Akibatnya apa? Akibatnya bangsa Israel pun tidak bisa menikmati pesan Tuhan, tidak bisa menikmati cahaya kemuliaan Tuhan yang diberikan lewat Musa. Ayat 13-14 itu dikatakan begini. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14 dikatakan, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Mereka ini bangsa Israel. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15 dikatakan, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Artinya, firman Tuhan tidak terbuka bagi mereka. Kenapa? Karena kehidupan mereka masih diselubungi. Pikiran mereka tumpul. Karena mereka tidak bisa menerima kemuliaan Tuhan itu.
Nah, kabar baik bagi kita, saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Yang pada akhirnya apa? Pikiran kita tidak tumpul. Nah, kalau ada orang yang masih berkata, "Pastor, saya tidak bisa mengerti firman Tuhan." Ya memang kita secara manusia, kita tidak punya kuasa untuk bisa mengerti firman Tuhan. Karena yang punya kuasa untuk memberikan pengertian firman Tuhan itu hanya Tuhan sendiri. Roh Kudus yang mengajarkan kita. Roh Kudus yang akan menyingkapkan kepada kita. Tuhan sendiri akan menyingkapkan kepada kita pengertian demi pengertian dari firman Tuhan yang kita baca. Tetapi kalau memang kita menerima yang namanya kemuliaan Tuhan, saudara, saya mau katakan, kita tidak akan pernah tumpul pikiran kita. Firman Tuhan dibukakan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dinyatakan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita pun bisa mengerti firman Tuhan karena kita dinyatakan kemuliaannya. Kita tidak diselubungi pikiran kita. Kita tidak diselubungi hati kita. Nah, pertanyaannya begini. Apa sih yang membuat mereka itu masih diselubungi? Pikiran mereka tumpul, hati mereka, kenapa masih terselubungi? Kenapa mereka tidak bisa memahami firman Tuhan? Karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sampai hari ini mereka masih percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ketika mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selubung itu tidak akan pernah disingkapkan. Selubung yang membuat pikiran mereka tidak bisa mengerti firman. Selubung yang membuat hati mereka tidak bisa menerima sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang dari kerajaan Kristus memenuhi mereka. Sesuatu yang dari kerajaan Kristus menguasai hidup mereka. Mereka tidak akan bisa menikmati itu. Oleh sebab itu, ketika orang-orang masih bertanya di luar sana, "Pastor, kenapa? Kenapa hidup saya masih seperti ini? Pastor, kenapa saya masih harus mengalami pergumulan yang demikian? Padahal saya sudah mengerjakan ini, saya sudah mengerjakan itu, saya sudah mengerjakan perintah Tuhan, saya sudah mengerjakan hukum-hukum Tuhan." Tetapi dia tidak menikmati kasih Tuhan karena dia hanya mengerjakan apa yang dia tahu, tetapi dia tidak menerima yang namanya pribadi Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan tinggal di dalam dia. Sekalipun dia anak Tuhan, tetapi ketika dia tidak mau menyadari bahwa Tuhan sudah tinggal di dalam dia, berarti dia belum mengaktifasi imannya. Dia belum mengaktifasi power yang ada di dalamnya. Dia belum meneladani Kristus di dalam hidupnya. Dia belum meneladani firman Tuhan. Dia sedang tidak mengerjakan yang namanya firman Tuhan. Saudaraku, saya teringat satu kisah di dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya raya. Ya kan? Ketika dia bertemu dengan seorang muda yang kaya raya, seorang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya dia bisa memperoleh keselamatan? Yesus bertanya, apa yang sudah engkau lakukan? Dengan pedenya dia menceritakan semua. Saya sudah mengerjakan semuanya. Semua hukum-hukum Tuhan. Semua yang tertulis di dalam Taurat itu dia sudah kerjakan. Semua yang tertulis. Semua perintah Tuhan dia sudah kerjakan.
Satu hal yang sederhana yang Tuhan minta kepada dia. Kalau kamu sudah mengerjakan itu baik. Tapi satu permintaan, kau jual semua hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu kamu kembali mengikut aku. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau menerima perkataan Yesus. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus karena yang dia pikirkan adalah hartanya. Jadi yang menyelubungi dia adalah hartanya. Yang menyelubungi pikirannya adalah harta. Yang menyelubungi perasaannya adalah hartanya. Bagaimana kalau saya jual semua, harta saya habis, saya tidak bisa lagi menikmati harta yang saya tumpuk puluhan tahun. Saya tidak bisa menikmati itu semua. Saya harus bagi-bagikan. Bukan berarti setelah ibadah malam hari ini, semuanya langsung pulang menjual hartanya. Bukan itu. Tetapi sebenarnya ini adalah Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada si pemuda yang kaya ini. Berarti Tuhan sebenarnya sudah mengerti. Kehidupannya itu terpaut dengan harta sebenarnya. Sama halnya dengan yang lain. Kalau itu kasusnya kan harta. Mungkin ada yang lain, kasusnya itu diselubungi dengan apa? Dengan pergumulan lain. Misalkan, kalau Tuhan bertanya, terus sama seperti dengan yang pemuda kaya itu jawab, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan doa, tiap hari jam doa saya sekian, tiap hari, tiap minggu saya puasa, saya bahkan puasa 40 hari, saya membaca firman Tuhan, bahkan saya sudah membaca Alkitab, saya sudah khatam 3-4 kali. Bolak-balik saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu. Tetapi ternyata yang Tuhan mau adalah kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Artinya bukan kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi Tuhan. Bukan itu. Kita harus memiliki karakter Kristus, saudaraku. Di dalam ayatnya yang ke-17-18 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Nah, roh Tuhan ini yang membuat kita merdeka dari segala sesuatu. Kalau kita ada pergumulan tentang pekerjaan mungkin, pergumulan tentang hubungan keluarga, pergumulan tentang finansial mungkin, pergumulan tentang hubungan dengan rekan kerja, atau mungkin pergumulan tentang bisnis, tentang usaha, tentang apapun, ya kita harus terpaut dengan roh Tuhan. Kalau kita terpaut dengan roh Tuhan, dijamin kita pasti akan mengalami namanya kemerdekaan di dalam Tuhan. Apapun pergumulan kita akan mengalami kemerdekaan itu. Kita merdeka di dalam hubungan, kita merdeka di dalam pekerjaan, kita merdeka dengan rekan kerja, kita merdeka dengan usaha kita merdeka dengan finansial kita merdeka dari segala sesuatu yang sedang kita gumulkan. Kita mengalami kemerdekaan. Dengan apa? Dengan roh Tuhan. Karena roh Tuhan itulah yang membuat kita merdeka. Dan kita harus sadari, roh Tuhan itu sudah ada di dalam kita. Jangan cari di luar. Jangan cari dengan cara kita melakukan ritual demi ritual. Sama seperti orang-orang, sama seperti yang muda kaya itu. Dia sudah melakukan ritual demi ritual keagamaan. Tetapi dia tidak mengalami karakter Kristus. Dia tidak mengalami cerminan Kristus. Dia tidak mengalami yang namanya keserupaan dengan gambaran Kristus. Oleh sebab itu, akhirnya dia pun masih mengalami kehidupan yang diselubungi. Diselubungi, akhirnya dia tidak menerima pengertian dari apa yang Yesus sampaikan kepadanya. Ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ini kabar baik buat kita sekarang. Mari katakan bersama dengan saya
hidup dengan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan sekali lagi, saya hidup dengan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya hidup dengan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya tidak Saya lagi hidup diselubungi. Kehidupan saya sudah tidak lagi diselubungi dengan pergumulan saya. Karena apa? Karena kemuliaan Tuhan itu datang dan tinggal di dalam kita. Janji Tuhan dia sudah tinggal di dalam kita. Janji Tuhan dia sudah ada bersama dengan kita. Dan janji Tuhan dia juga mengubahkan kita. Yang tadinya tidak mengerti, dia membuat kita menjadi mengerti. Dan dia membuat kita menjadi serupa dengan gambarannya. Gambaran Kristus itu seperti apa sih? Buah roh di Galatia. Di Galatia itu kan sebenarnya sederhana. Ya. Ketika firman Tuhan berkata demikian, buah roh itu kan begini. Di Galatia 5 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah ini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi semua ini, yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ini bentuknya tunggal, saudara. Bentuknya satu. Jangan pernah menganggap bahwa buah roh itu ada 9. Tidak ada. Buah roh itu satu, saudara ya. Jangan pernah berkata, Pastor, saya orangnya sukacita. Saya orangnya baik. Saya orangnya setia. Tetapi satu kelemahan saya tidak punya penguasaan diri. Anda membohongi diri sendiri. Berarti belum mengalami karakter Kristus. Kalau orang yang sudah mengalami karakter Kristus, ini satu paket. Tidak ada yang bilang, oh saya lebih kepada sukacita, saya lebih kepada kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tetapi saya kurang dalam penguasaan diri. Ini karakter Kristus cuman berbentuk satu, tunggal. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saudara dengan saya bisa berkata, saya penuh dengan sukacita. Saya juga harus berkata, saya juga punya penguasaan diri. Saya juga punya kasih, saya punya kebaikan, saya punya kemurahan, saya juga lemah lembut, saya juga punya kesetiaan, damai sejahtera. Semua itu harus lengkap di dalam kita, bukan berarti punya secara satu persatu, tetapi kita hanya punya bentuknya satu saja dalam buah roh. Makanya kan di situ tertulis buah roh, bukan buah-buah roh. Ya, saudara? Bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Bukan jamak, tetapi tunggal. Jadi, kita harus punya ini. Supaya kita bisa menggenapi firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa kita ini memiliki yang namanya kehidupan yang serupa dengan gambaran Kristus. Yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru, kita yang sudah diteguhkan sebagai satu keluarga di dalam One Accord Ministry, One Daud, kita sudah dipilih Tuhan untuk dipilih melayani Tuhan. Kita ditentukan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan di perjanjian baru. Kita tidak ditentukan Tuhan untuk melakukan ritual, tetapi kita ditentukan Tuhan untuk mengerjakan lifestyle pribadi Kristus. Lifestyle-nya pribadi Kristus adalah lifestyle yang penuh dengan karakter ilahi. Yang tadi, karakter Kristus, karakter ilahi itu adalah buah roh. Itu pribadi Tuhan. Yang sudah diberikan kepada kita, sudah dianugerahkan kepada kita
itu yang kita cerminkan. Supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana memandang kita dan mereka bisa melihat sesungguhnya di dalam saudara, di dalam Anda ada Tuhan. Sesungguhnya di dalam saudara ada kuasa yang besar. Lifestyle selanjutnya, sebelum kita harus menyadari karakter Kristus dulu. Setelah itu, yang kedua, lifestyle kita adalah lifestyle penyembahan. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan hanya berbicara tentang kita bernyanyi lagu-lagu penyembahan. Banyak orang yang masih berpikir penyembahan itu adalah ketika kita bernyanyi lagu-lagu slow. Bukan itu, saudara. Penyembahan itu bukan kita sedang bernyanyi lagu-lagu slow. Lagu-lagu yang menyentuh hati, yang membuat kita mewek, yang membuat perasaan kita hancur. Bukan itu. Penyembahan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya kita memberi kehidupan kita 24 jam di dalam kedaulatan Tuhan. Kita memberi kehidupan kita diatur oleh Tuhan Yesus. Diatur oleh Roh Kudus every time. Itu maksudnya Tuhan. Kita menyembah di dalam roh. Dimanapun kita berada, apapun yang kita sedang kerjakan, kita terpaut dengan rohnya Kristus. Sekalipun kita mungkin sedang tidak di kamar lagi berdoa. Mungkin kita sedang gunting rumput, pangkas rumput. Tapi hati kita ketika terpaut dengan Tuhan, kita sedang menaikkan ucapan syukur, kita mengagungkan Tuhan, kita sedang melakukan sesuatu penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika saya sedang mencuci piring, saudara, saya menggosok piring, ketika saya melakukan itu dengan penyembahan saya terkoneksi dengan roh Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kita mengerjakan itu. Itulah yang menjadi lifestyle hidup kita. Kita sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Kita harus mengerjakan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari pribadi Tuhan sudah tinggal dalam hidup kita mencerminkan pribadi Kristus, kita mencerminkan keserupaan dengan gambar diri dari Tuhan Yesus, kita pun memiliki lifestyle Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mencerminkan pribadi Tuhan. Kalau kita sudah bisa mencerminkan pribadi Tuhan dimanapun kita berada, maka yang terakhir saya mau sampaikan kepada kita kabar baiknya adalah Dia menyatakan otoritas kuasanya bagi kita. Dimanapun kita berada, kuasanya menyertai kita. Mujizatnya menyertai kita. Apa yang kita sentuh mendatangkan mujizat. Apa yang kita doakan mendatangkan mujizat. Apa yang kita perkatakan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terjadi, tergenapi. Karena yang kita katakan adalah pribadi Tuhan. Yang kita sedang kerjakan lewat tangan kita ketika kita tumpangkan tangan atas orang lain. Kita tumpangkan tangan meskipun secara online. Banyak kita pelayanan-pelayanan kita secara online. Kita berdoa, kita tumpang tangan begini saja di kamera. Orang itu bisa mengalami mujizat Tuhan. Orang itu bisa mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Dia mengalami pertobatan. Dia mengalami perjumpaan pribadi. Dia mengalami mujizat. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Ketika sudah disadari, kita mengalami kehidupan di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan, bukan dengan ritual, maka yang kita kerjakan adalah pribadi Tuhan. Inilah yang disebut dengan meneladani Kristus. Saudara, lifestyle pribadi Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jangan pernah meniru lifestyle yang lain. Karena lifestyle yang ada di dalam kita sudah sempurna. Amin. Saudara, sadari itu, kerjakan, terima apa yang menjadi kehidupan. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima janji Tuhan. Kami sudah menerima benih firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami memiliki pribadi Tuhan yang sudah tinggal dalam kami.
Kami tidak mau lagi melakukan ritual yang hanya membuang waktu kami. Tetapi kami sekarang mau mendedikasikan hidup kami untuk mengerjakan lifestyle-nya Tuhan Yesus. Lifestyle-nya Tuhan Yesus adalah melakukan semua apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap pribadimu. Dan kehendak-Mu yang ada di dalam pribadi kami, yang sudah tinggal di dalam pribadi kamilah yang membuat kami mengalami semua itu. Dan kami terima setiap otoritas, kami terima setiap kuasa, setiap mujizat yang dari Tuhan sudah tinggal di dalam kami, dan kami percaya dimanapun Engkau utus kami menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, bukan lagi pelayan-pelayan atas dasar ritual keagamaan. Kami terima semua itu dan kami kerjakan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami cakap melakukan segala perkara karena Engkau ada menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, terima kasih Pak Ji yang telah menaburkan firman Tuhan bagi kita, pelayan-pelayan perjanjian baru di malam hari ini. Saya percaya ketika firman ditaburkan, maka kita menerima kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi karakter kita dari ke hari, seperti karakter Kristus. Merdeka dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk doa syafaat, mungkin ada yang mau menseringkan atau berbagi sesuatu, silakan. Mungkin sebelum sharing kita angkat tangan kita berdoa buat hambanya yang sudah membagi firman. Pastor Jody, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah pakai hamba-Mu, Pastor Jody, untuk membagikan firman buat kami, dan firman ini menguatkan kami, dan kami percaya kami menjadi pelaku firman, kami menjadi pelayan perjanjian baru. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, utuslah kami, sehingga kami betul-betul menjadi serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau beri hikmat pengetahuan akan Engkau, dan biarlah apa yang hamba-Mu miliki ini dapat terimpartasi kepada semua jemaat. Terima kasih Bapa, Kau berkati seluruh keluarganya, pakai hamba-Mu ini semakin dahsyat, semakin luar biasa di dalam penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Engkau datang. Terima kasih Bapa, ini doa kami, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, disilakan. Mungkin baru yang berulang tahun kemarin, Ibu Gembala, Ibu Tia. Ya, nama Tuhan. Sebelumnya terima kasih ya untuk semua ucapan selamat. Bentar. Bersyukur untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun, memberikan doa, harapan di hari yang berbahagia kemarin. Saya percaya berkat yang sama juga berlaku buat kita semua. Untuk menanggapi firman Tuhan malam hari ini, saya mau sedikit sharing tentang bagaimana kita hidup meneladani Tuhan Yesus lewat firman Tuhan malam hari ini. Tadi kan Pastor Jody sudah menyampaikan bahwa
ritual-ritual keagamaan yang sepertinya melekat di dalam diri kita itu memang tidak salah, tetapi jangan sampai itu kan menjadi ritual-ritual yang pada akhirnya hanya sia-sia. Saya mau bersaksi tentang ada dulu anak remaja saya, waktu saya melayani di Bandung. Jadi anak remaja saya ini baru, waktu itu saya pegang tunas remaja ya. Jadi tunas remaja ini anak-anak yang berumur antara 12 sampai 16 tahun. Itu dinamakan tunas remaja. Satu anak ini kita layani cukup kelabakan. Karena dia termasuk anak yang kecewa dengan orang tuanya yang terlalu sibuk melayani di gereja. Jadi dia bilang begini, waktu itu karena ini gereja Chinese, jadi saya dipanggil Cici. Bilang, Ci, karena berapa kali kita tuh kunjungan ke dia untuk dia supaya dia ikut ibadah, dia sudah nggak mau. Ternyata anak ini kecewa dengan mamanya yang terlalu sibuk dengan pelayanan. Dia bilang begini, Ci, untuk apa sih saya mau melayani? Karena melihat kehidupan mama saya itu membuat saya tidak mau lagi melayani. Gitu. Jadi anak ini ternyata kecewa dengan mamanya. Kata dia gini, saya bangun pagi, mami sudah nggak ada. Mami udah ke gereja doa pagi. Jam 5 subuh mami udah nggak ada. Sampai saya ke sekolah itu mami nggak ada. Yang ngurusin itu mbak. Gitu. Pulang sekolah, mami nggak ada. Saya tanya ke mbak, mami mana? Oh, mami katanya ada kunjungan pelayanan. Udah pulang rumah mami nggak ada. Gitu kan. Sore maminya pulang, malam pergi lagi ada doa. Jadi dia bilang mami itu hanya sibuk melayani, giliran ada di rumah, mami itu di kamar. Kita tanya, mami ngapain? Mami lagi doa. Mami lagi melayani ini, ada si ini yang harus didoakan, ada si itu yang harus didoakan. Jadi dia merasa mamanya ini terlalu sibuk untuk melayani, tapi mengabaikan anak-anak, terutama dirinya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, saya teringat, ini pun jadi pembelajaran buat saya secara pribadi, dan buat kita semua, meneladani Kristus bukan berarti kita harus ada di dalam pelayanan yang mengabaikan orang-orang terdekat kita. Untuk kita doa itu tidak salah. Untuk kita puasa itu tidak salah. Tetapi ada orang-orang terdekat yang dimulai dari keluarga, atau mungkin orang-orang terdekat teman kita yang membutuhkan kita begitu. Jadi jangan sampai kehidupan kita hanya sibuk dengan mengatasnamakan pelayanan kita melayani, tetapi kita mengabaikan orang-orang terdekat kita. Saya belajar dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu melayani tanpa mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang harus kita teladani. Bukan yang kita teladani itu bukan Tuhan Yesus yang pergi dari kota ke kota yang lain, dari desa ke desa yang lain, dari rumah ke rumah yang lain, begitu. Tapi kita lihat, ada orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus, itu pun Tuhan Yesus utamakan. Jadi belajar dari firman Tuhan ini, terima kasih Pastor Jody. Dengan firman Tuhan ini, tadi waktu saya gendong Jesslyn, saya teringat akan anak-anak remaja saya ini. Saya tidak mau, karena saya melayani, saya tidak mau nantinya anak saya pun pada akhirnya ngomong begitu, nggak mau melayani karena melihat orang tua yang terlalu sibuk melayani. Begitu. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan saya bagaimana meneladani Tuhan Yesus itu bukan orang lain melihat kita sibuk pelayanan, tetapi bagaimana meneladani Tuhan Yesus itu orang melihat bahwa di dalam diri kita itu benar-benar ada Kristus. Benar-benar Tuhan Yesus itu hidup di dalam kita, karena firman Tuhan berkata kalau kita memang percaya, kita menerima Tuhan Yesus dan Bapa itu hidup di dalam kita. Dan saya mau
itu pun yang kita punya di dalam kehidupan kita. Itu dari Amin. saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tambah satu lagi mungkin. Bu Ketua Kak. Perwakilan dari Papua juga. Shalom. Shalom, selamat malam. Tuhan berkati. Amin. Ya, Siapa nih? Bu Doli duluan tadi ya. Oh, Silakan. ya saya terima kasih Pastor Jody buat firman malam hari ini luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa ya memakai pelayan-pelayan di perjanjian baru ini luar biasa. Pastor Jody, semua kita yang ada di One Accord, Bu Fenty, Pak Richard semuanya, saya percaya bahwa semakin kesini semakin dibawa Tuhan bahwa setiap janji-janjinya itu dipenuhi. Nah, firman pada hari Selasa sewaktu kita doa itu yang dari 2 Tawarik 15 dan 16, hari ini saya juga bahkan menemukan, saya percaya bahwa dari setiap kita, pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Jody, oleh Bu Fenty, oleh kita semua, dimanapun tempat kita melayani, kepada siapapun kita melayani, saya percaya sebagai pelayan-pelayan yang diutus Tuhan, pelayan-pelayan perjanjian baru yang sudah menyingkapkan semua hal yang terselubung, maka janjinya pada 2 Tawarik 15-16 ini tergenapi. Dimanapun kita melayani, Tuhan berkata bahwa matanya terbuka dan telinganya menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan dari tempat kita melayani. Kemudian lagi, di mana kita melayani berarti di situ sudah terbangun persekutuan. Nah, terbangun persekutuan itu berarti kan nama Tuhan diserukan di sana. Nah, dengan demikian Tuhan mau berkata bahwa namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Nah, akhirnya saya mendapat pesan malam ini bahwa setiap hal yang dilakukan, setiap pelayanan yang dilakukan ketika kamu meninggalkan tempat itu, selesai kamu melayani, nama Tuhan sudah bersemayam di sana dan pasti akan ada buah yang dihasilkan. Itu saja yang saya sungguh yakini malam ini menjawab 2 Tawarik 7 ayat 15 dan 16 itu dengan firman malam ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan luar biasa. Apapun untuk pelayanan kita, sekecil apapun, saya percaya bahwa ketika kita menyerukan nama Tuhan, Tuhan sudah menaruh perhatian ke sana. Karena itu janjinya, tidak mungkin ia ingkar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 18 sudah menjawab. Ya? Ayat 18 tadi selanjutnya sudah Pak menjawab. Boy. Iya. Gitu. Silakan Pak 2 Boy. Tawarik 7. ya, shalom, puji Tuhan. Apa yang mau saya katakan sudah diwakili oleh Ibu Doli tadi dari Manokwari. Nah, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jody atas firman-Nya pada malam hari ini, sangat memberikan berkat untuk kami. Terima kasih juga karena dengan adanya kegiatan online ini, maka apa yang saya pernah ngomong sama Pak Ibrani untuk anak-anak saya ternyata sudah dikabulkan oleh Tuhan. Dan anak-anak saya yang tadinya mereka cenderung atau diajak oleh istri-istri mereka untuk menyangkal Yesus, ternyata mereka sudah sadar. Terima kasih. Terima kasih Pak Jody, terima kasih Ibu untuk firman-Nya. Haleluya. Selamat Pak Boy. Amin. 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 Bu Ketua masih ada lagi? Sempurna. Haleluya. Luar. Haleluya. Jadi memang ini juga terkoneksi dengan yang firman Tuhan hari Selasa kemarin. Jadi waktu saya menangkap sesuatu dari firman Tuhan yang hari Selasa, Tuhan membawa saya untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dan ada beberapa hal yang saya diskusi dengan Pastor Fenty, dan ternyata memang Tuhan
Tuhan buat momentum malam ini sebagai momentum untuk kita itu benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Bukan lagi pelayan-pelayan ritual. Tetapi kita bukan mengerjakan yang ritual keagamaan. Karena ini bukan berarti kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang diatur oleh gereja atau tata-tata layanan ibadah gimana, Pastor? Ya, itu namanya liturgi. Tata layanan di dalam peribadatan itu namanya liturgi. Nah, kalau bicara tentang liturgi, kita kan punya departemen liturgi. Nah, departemen liturgi itu dengan Ibu Pastor Fenty, karena memang beliau itu bidangnya Pastor Fenty, karena itu skripsinya beliau tentang liturgi. Jadi kalau mau sharing tentang bagaimana tentang penata layanan di dalam ibadah, bisa sharing dengan Pastor Fenty. Jadi berbeda liturgi dengan hal-hal yang ritual. Hal-hal yang ritual agamawi itu beda ya. Jadi kalau ritual keagamaan itu kan sesuatu yang dilakukan secara rutinitas, itu aja yang dikerjakan begitu terus tanpa ada perubahan. Sama dengan kegiatan di perjanjian yang lama. Makanya Tuhan luar biasa membawa kita di dalam firman-Nya. Malam hari ini kita disebut sebagai pelayan-pelayan perjanjian baru. Karena kita sudah diubahkan. Gaya pelayanan kita sudah bukan gaya pelayanan yang lama. Tetapi kita memiliki gaya pelayanan yang baru. Yaitu gaya pelayanan berkarakter Kristus yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Pelayanan yang mencerminkan kuasa dan otoritas nama Yesus. Puji Tuhan. Silakan selanjutnya. Saya mau kasih kesaksian ritual. Ritual ini memang sangat menarik dibicarakan, karena ini juga kita mau ikut orang, atau kita karena harus bayar harga. Ninggalkan ritual itu bayar harga. Saya paling banyak mengalami ini. Saya pernah juga diminta tulang mau dikasih pindah, saya diminta untuk berdoa di kuburan. Karena mereka tahu saya itu gembala, dia minta untuk melayani. Saya bilang, Ibu, tidak ada lagi guna untuk saya berdoa, itu sudah tidak ada lagi. Padahal ini orang Kristen yang minta, dia mau kasih pindah kuburnya, dia mau minta tulangnya didoakan. Saya bilang, Ibu, saya berdoa buat Ibu aja di rumah Ibu, biar Tuhan kasih kekuatan, kesehatan buat Ibu. Tapi kalau mau saya datang berdoa di kuburan itu, saya itu tidak ada berdoa untuk siapa-siapa, itu saya berdoa untuk setan, saya bilang. Itu pengalaman saya, itu diminta berdoa di kuburan. Itu karena tulang mau dikasih pindah dari Jakarta, mau dibawa ke Bali. Nah, itu ritual, karena mereka melihat satu sisi mereka menghormati orang tua mereka. Saya bilang, orang tua kamu itu dia sudah tidak ada pikiran untuk dunia, tidak ada lagi. Jadi memang harus bagaimana berkomunikasi untuk mereka bisa terima, kita kasih firman. Terus kedua, saya dengan bersaudara ini semua kan orang betul-betul sudah mengalami hidup baru, sudah dipulihkan. Tapi keluarga-keluarga yang lain, keluarga besar itu mereka masih terikat dengan ritual-ritual. Kadang mereka masih cap kami, tidak pernah pergi lihat kuburannya mami, tidak pernah pergi lihat kuburannya adik. Saya bilang aja, Paulus bilang lupakan apa yang ada di belakangmu. Tapi lihat ke depan mengajar panggilan surgawi. Saya cuma jawab begitu aja. Lebih daripada saya pergi urus yang tidak berguna, saya masih banyak yang harus saya lakukan yang lebih berguna. Saya bilang, mami saya juga dia sudah tidak lihat lagi di bawah, dia tidak mikir. Itu
Apalagi banyak masih yang pegang-pegang adat, Natal harus pergi berdoa di kuburan. Ini masih banyak yang tradisi-tradisi ini yang dipakai. Tapi kalau kita sudah orang dengan Tuhan, kita bisa kasih pencerahan buat mereka, kasih firman. Terus yang ketiga, kami punya rumah warisan itu di Makassar. Tinggal satu adik saya bilang, saya juga mau pindah ke Jakarta, bagaimana? Saya bilang, jual aja. Tapi keluarga-keluarga yang besar yang lain, jangan, itu orang tua buat dengan jerih payah. Itu yang seperti itu, akhirnya banyak orang yang bertahan. Saya bilang, warisan itu harusnya tidak ada warisan harta. Karena kita semua tidak akan bawa. Kami bersaudara sepakat menjual, tapi orang-orang yang di sekitar kami yang masih pegang itu aturan-aturan menyatakan bahwa kami tidak hormat sama orang tua kami. Itu seperti begitu. Itu kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, kita bisa ikut mereka. Tapi kalau kita dengan Tuhan, kita bisa pilih yang benar dengan yang tidak benar. Dan saya kira banyak masih seperti itu. Saya bilang, daripada rumah itu tinggal, tidak ada lagi yang rawat. Sebentar jadi pertengkaran dengan anak-anak yang kita dibawa. Lebih baik kita yang masih hidup, kita selesaikan. Kita jual, kita buat apa untuk kehidupan di depan. Nah, itu yang ritual-ritual ini itu yang masih banyak yang betul-betul yang mempengaruhi. Tapi luar biasa, Pastor Jody sudah buka kita ini pelayanan perjanjian baru. Jadi kita itu mau lihat ke depan. Karena panggilan surgawi yang menunggu kita, itu yang ke depan. Kita tidak lihat lagi warisan di belakang. Luar biasa. Terima kasih, Pastor Jody. Dahsyat. Oke, kembali ke Ibu Linda. Ya, shalom Bapak Ibu semua, terima kasih penjelasan singkat dari Bapak Richard. Ini saya backup karena jaringan dari Ambon agak sedikit naik turun. Nah, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita buka semua mic kita. Kita akan menyanyikan lagu Happy Birthday to You buat Pak Jody dan Ibu Fenty. Belum kehilangan momen kan? Oke, setuju Bapak Ibu? Mic-nya kita. Haleluya. Oke. Happy birthday to you. Happy Ya, itu 3, 2, 1. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat. Potong kuenya. Mana kuenya? Potong virtual. Ini dengan Bapak ini. Kehormatan sampai selamanya. Hip hip hurra. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama, ini namanya sukacita virtual ya. Amin. Amin. Kan kita sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Amin. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Siap, laksanakan, kerjakan, pantang menyerah. Kemerdekaan ada di tangan kita. Amin. Oke. Merdeka. Amin. Merdeka. Amin. Silakan lanjut. Merdeka. Semangat ya. Saya persilakan Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk. Halo Bu Dian. silakan, Bu Dian, Kakak dengar Linda. suaraku. Dengar, silakan Kakak Linda. Lanjut. Ibu Dian. Iya, Kakak Linda. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat.
sebelum kita berdoa di malam ini. Ya, dengar suara saya. Dengar. Agak Halo? putus-putus. Dengar. Mantap. Ibu Dian, Dengar. Dengar. Bicara aja terus. Semua dengar. Ibu Dian lanjut dulu, Ibu Dian. Semua dengar. Dengar jelas. Ya, dengar. Oke, siap. Selanjutnya kita persilakan Kak Seni untuk berdoa syafaat. Dipersilakan. Sebelumnya kita nyanyi lagu Bila Kau Tak Beserta. Lagu ini tadi tuh seperti diingatkan berkali-kali gitu, nyanyi lagu ini. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu Bila Kau Tak Besertaku ya. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku Tuhan, dengan kasih pimpin langkah. karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyata Kau Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyata Kau Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Malam hari ini Tuhan, kami kembali keluarga Wondercourse Ministry Pondok Daud mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah perbuat dan lakukan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan. Terima kasih buat segala rahmat kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kuasa bagi-Mu. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami dengan situasi yang ada Tuhan. Kau berkati Tuhan, pulihkan dalam segala aspek Tuhan, terutama Tuhan masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan yang sakit, sembuhkan. Mereka mengalami mujizat Tuhan, yang pakai ventilator dijamah dipulihkan, yang ada di ruang ICU dipulihkan, yang ada isolasi mandiri dipulihkan, yang pakai oksigen dipulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh maut di dalam nama Yesus. Kasus COVID di Indonesia menurun secara drastis di dalam nama Yesus. Vaksinasi massal diberkati dan semakin hari orang akan divaksinasi dan akan terbentuk herd immunity yang baik Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, berkati provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati, beri hikmat pada Pak Jokowi beserta dengan wakil dan jajaran menterinya. Tuhan beri hikmat selalu, urapan Allah turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus buat Ibu Selma Kapojos Rampen yang dalam perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Walanda Maramis. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuh dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan Tuhan. Hilangkan roh ketakutan, roh kekhawatiran di dalam nama Yesus. Pikirannya dikuasai oleh pikiran Kristus dalam nama Yesus. Ia sudah mengalami mujizat dan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga Pak Boy Rumadas. Kau berkati dengan berkat rohani dan jasmani berlimpah-limpah Tuhan. Terutama Mama Tuti dan anak-anak Tuhan memberkati keluarga ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Nathaniel dan Daniel untuk tidak terpengaruh oleh apapun juga dan tidak menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau berikan kekuatan yang teguh, akar firman Tuhan yang berakar teguh dalam kedua anakmu ini Tuhan, Nathaniel dan Daniel. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka tetap memegang teguh iman mereka sampai Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat anak Baudes agar dapat pekerjaan. Tuhan memberkati anak ini Tuhan dalam nama Yesus, punya masa depan yang cerah, diberkati dalam pekerjaan Tuhan,
dibukakan pekerjaan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Valentino yang kuliah di Stiko Manokwari. Tuhan berkati kuliahnya dalam nama Yesus Tuhan, dan kuliahnya lancar dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Pak Boy yang baru sembuh dari sakit. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan secara sempurna dalam nama Yesus. Berkat jasmani, ekonomi keluarga mereka diberkati dalam nama Yesus secara berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Kriston yang ada di Manokwari besok sampai tanggal 17 akan mengikuti KKIT dan diberi hikmat Tuhan dalam menyusun judul skripsi dalam nama Yesus Tuhan. Kriston diberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Mama Nona Rumadas dalam kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Usilina di Ambon yang sudah selesai vaksin dan lagi demam Tuhan. Dalam nama Yesus dia sembuh, berkati obat yang dikonsumsi, makanan, dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Evi yang ada di Manokwari Tuhan, yang ditemukan daging tumbuh di kandungannya. Ibu taruh tangan ibu di kandungan ibu yang tadi sudah dijelaskan Ibu Evi. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami satu hati Tuhan. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Dokter boleh mendiagnosa, dokter boleh USG, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang punya segala hal dalam hidup. Dia berdaulat atas Ibu Evi. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus Tuhan menjamah sampai ke akar-akarnya Tuhan. Dalam nama Yesus, daging tumbuh itu sembuh, hilang dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Tuhan menjamah. Haleluya. Kami berdoa buat semua keluarga One Accord Ministry Tuhan, dengan segala permasalahan pergumulan hidup masing-masing keluarga pribadi. Hamba tidak tahu, tapi Tuhan yang lebih tahu dari segala hal. Tuhan menjamah, memulihkan, dan mencukupkan semua yang kami butuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan yang manis di malam hari ini Bapa. Dan kami terima semua berkat-Mu Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani secara berlimpah-limpah untuk kami memberkati orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada yang bertugas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah boleh berlangsung dari awal, pertengahan, dan akan berakhir dengan penuh penyertaan-Mu. Dan kami sudah diperbarui hidup kami sudah dikuatkan oleh doa, pujian, penyembahan, dan terlebih firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam pelayanan perjanjian baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita, angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh-Nya yang kudus tinggal bersama-sama dengan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati, kita katakan, amin. 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 Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Thanks, I give you thanks. Thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed, my soul is rest. Oh Lord, I give you thanks. Thanks, I give you thanks for all you've done. I am so blessed. My soul is at rest. Oh, I give you Ibadah malam hari ini telah selesai. Terima kasih untuk semua yang sudah join, yang dari Papua, yang dari Ambon,
yang dari Jakarta dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Amin. Shalom. Oi, Doli, Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih yang bertugas, Kakak Linda, Kakak Seni, Ibu Saron, Pak Ogi. Sharon. Terima kasih. Ya, Pak Rich. Jody, Ini terima bagus kasih. sekali tadi. Tadi waktu doa, Sheni tadi waktu doa sempat bilang ke Bu Evi ya, untuk ditaruh tangannya ya. Sheni masih ada? Ada. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Jadi waktu Sheni tadi minta untuk kita mendoakan, untuk tumpang tangan juga, dan Bu Evi diminta untuk menaruh tangannya di bagian yang sakit. Ini yang Tuhan mau katakan bahwa kuasa Tuhan sudah disalurkan, kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus sudah disalurkan untuk Bu Evi. Dan Bu Evi terima kesembuhan. Ini yang Tuhan mau. Dan ini sudah Tuhan nyatakan. Amin. Terima Bu Evi kasih. terima ya. Bu Evi terima Terima dalam kasih, nama Pak. Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sudah Terima kasih. dinyatakan dan Tuhan sudah menyatakan kesembuhan itu. Tiba-tiba waktu dibilang begitu, tiba-tiba saya merasa bahwa tubuh saya dilingkupi kuasa yang sangat besar. Amin, amin, amin. Terima kasih, Amin. Pak. Terima kasih Ibu yang mendoakan. Terima kasih. Jadi ke depan juga seperti itu. Jadi yang pendoa syafaat nanti aktif seperti ini ya. Diminta dia akan bertugas berdoa seperti ini. Jadi kalau ada orangnya di dalam lagi join dan memang diperlukan untuk mendoakan secara spontan, langsung minta seperti itu. Langsung lepaskan kesembuhan bila memang dibutuhkan kesembuhan. Ini yang dinamakan kita meneladani Kristus. Kita meneladani Kristus, kita melepaskan kuasa sama dengan yang Yesus lakukan. Sekalipun kita tidak sedang bersama secara fisik, meskipun secara online, kita lepaskan kuasa itu, mujizat terjadi. Amin. Amin. Jadi, amin. apa yang Amin, Pastor Pak. Jody Terima bilang, kasih. Amin. ya yang Pastor Jody bilang, nanti Ibu Seni lihat di Habakuk 3 ayat 4, paling bagus yang bahasa Inggrisnya. Dia bilang, there's a power in your hand. Ada Amin. kuasa, ada kuasa. Jadi waktu kita tumpang tangan, itu ada power. Tapi kalau bahasa Indonesianya dia bilang ada kilatan cahaya. Ya. Kalau bahasa Indonesia, tapi kalau bahasa Inggris dia bilang there's power, ada kuasa. Itu betul kayak Pastor Jody bilang harus lakukan dan itu memang betul. Amin. Dan itu yang Yesus lakukan, tumpang tangan. Ini jadi gaya hidup kita ya, jadi lifestyle-nya kita sebagai pelayanan perjanjian baru. Selamat Kakak Seni. Amin. Selamat Bu Yes. Evi. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Semangat Pak. keluarga besar Wondercott Ministry Pondok Daud menjadi Ini sedikit kesaksian ya sebelum menutup. Saya seharian ini betul tubuh saya nih capek sekali dari pagi. Tadi termasuk banyak pasien di rumah sakit dan kami cuma bertiga. Itu puyer-puyer obat 90 bungkus, mungkin 100 lebih. Saya harus membungkus obat-obat itu. Kemudian saya pulang setengah 3 dan jam 3 saya harus ke apotik dengan obat-obat baru datang semuanya. Yang salah satu karyawan harus pulang istirahat karena dia akan kembali setengah 7 untuk ganti saya. Karena saya bilang kita atur waktu karena saya ada pelayanan jadi saya harus pulang. Itu capek dari jam 3 sampai jam 6 tadi baru itu selesai. Saya ngatur obat, saya ngitung harga obat. Pulang tuh capek badan saya dan saya seharian ini belum istirahat. Jadi tadi pada saat ibadah saya memang kasih mati video sama mute untuk saya baring sebentar. Tulang belakang saya rasa sakit. Saya kayak rasa capek betul. Saya kayak nggak ada tenaga gitu, kayak rasa muka mau hilang sukacita. Tapi tadi saya berdoa sebelum pelayanan, sebelum saya lagi cas laptop, saya bilang gini, Tuhan,
kasih saya kekuatan, urapi setiap doa. Nanti yang kami doakan, pokok-pokok doa, semua air mata, doa-doa yang dipanjatkan Tuhan tampung di kirbat. Itu saya angkat. Terus tiba-tiba pas doa itu seperti ya mengalir, dan saya merasakan kayak ada kekuatan baru pada saat selesai doa itu, ada kekuatan baru dalam kayak semangat gitu loh, jadi tidak capek gitu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan gitu. Semua itu karena kasih karunia Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan butuhkan hati yang murni, hati yang tulus dalam melayani Dia tanpa ada motivasi yang lain. Kita melayani seperti seorang anak bayi, seperti anak kecil yang dia selalu percaya bahwa Bapa selalu memberikan yang terbaik, selalu dia percaya Bapak selalu akan memberikan apa yang kita minta. Jadi Ibu Evi mana? Ibu Evi miliki iman seperti anak bayi bahwa Tuhan sudah menjamah Ibu. Amin. Amin. Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus tadi ya, bukan manusia saya, karena saya terbatas, saya manusia penuh dosa, tapi itu karena urapan Roh Kudus dan kesehatan kita di dalam grup, di dalam One Course Ministry ini. Saya percaya semua Tuhan pakai kita luar biasa. Amin. Haleluya, Ibu. Ibu, saya kesaksian, Bu. Iya, Ibu. Silakan. Ibu, saya kesaksian, Ibu. Tadi Ibu suruh tangan taruh di kamera, lalu saya pegang perut saya. Saya rasa macam hangat. Betul itu. Betul. Serasa macam hangat bekas tangan saya tuh hangat di tempat sakit saya, begitu Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Puji Tuhan jamah, terjadilah sesuai dengan iman Ibu pada Tuhan Kristus ya. Bu Evi sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Dengan belurnya. Ya Tuhan, luar biasa. Jadi itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Betul. Kita berdoa di sini, Papua dipulihkan, itu semua pasti bisa. Amin. Haleluya. Amin. Jadi tadi Ibu Seni bilang kalau dengan kekuatan sendiri kita capek, tapi dengan Holy Spirit kita on fire. Iya kan? Dahsyat. Justru di saat memang Tuhan mau pakai untuk melepaskan satu kuasa, Tuhan izinkan memang Seni bisa mengalami kelemahan dulu. Karena firman Tuhan bilang, justru di dalam kelemahan kuasaku. Amin. Makanya waktu Seni tadi minta untuk tumpangkan tangan, tiba-tiba tubuh saya merasa kayak tebal sekali. Kayak ada satu kuasa yang menaungi. Jadi kita merasakan apa yang Seni juga rasakan. Kuasa yang diterima oleh Kak Seni, kita juga rasakan, dan kita sama-sama lepaskan untuk Bu Evi, dan itu juga sudah dikerjakan oleh Roh Kudus untuk Bu Evi, mujizat pun terjadi. Amin. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Punya iman, kita punya iman, Ibu Evi punya iman, kesembuhan pasti terjadi karena Tuhan lihat imanmu yang menyembuhkan. Amin. Yesus dahsyat. Amin. Ibu Evi di Manokwari tinggal di mana? Ibu saya di Amban. Oh, di Amban sebelah mana, Bu? Di belakang SD. Ibu, saya praktek di apotek Getsemani. Tetapi sementara ini Bu, di Jayapura sementara. Oh, sementara Jayapura. Ibu kalau di Manokwari, tempat praktek saya tidak jauh dari tempat tinggal Ibu. Saya di Angkasa Mulyono, di depan gereja dekat gereja GPDI Bethesda. Ada apotek Getsemani, saya di situ, Bu.